Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga kita dapat bersama-sama mendengarkan kajian melalui media podcast ini. Tak lupa salawat dan salam adalah kita hadiahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat agung, Nabi yang begitu indah namanya. Dan ketika membaca kisah-kisahnya, membawa tetesan air mata jatuh tak terduga, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan pengorbanan waktu para peserta kajian dalam mendengarkan dan menyimak podcast kajian ini tercatat sebagai butiran-butiran pemberat amal kebaikan di hari perhitungan kelak, dan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebelum memulai kajian, alangkah baiknya Ana memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ali Ibnu Fatahillah, bisa dipanggil Kak Hafiz, bisa dipanggil Bang Hafiz, bisa dipanggil Hafiz, bisa dipanggil Fiz, ataupun segala macam panggilan yang kalian inginkan, asalkan masih wajar dan sopan, begitu ya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan kajian, nah kita akan membahas tentang istiqomah dalam kebaikan. Nah, untuk teman-teman ini saya tanya, apakah sudah tahu arti dari istiqomah itu sendiri? Nah, kalau belum tahu, mari kita bahas, mari kita cari tahu apa sih itu istiqomah. Istiqomah, ya, kerap kali kita mendengar atau bahkan mengucapkan. Secara umum, istiqomah berarti tetap berada di jalan yang lurus dan konsisten dengan niat melakukan suatu kebaikan. Menjadi seorang muslim yang istiqomah tak semudah yang dibayangkan. Perlu usaha serta keikhlasan yang untuk menghadapi berbagai hal rintangan di dalam kehidupan. Namun, bagi mereka yang selalu istiqomah, terutama ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga dan rezeki yang melimpah akan menjadi ganjaran. Allah mencintai hambanya yang senantiasa istiqomah. Meskipun kecil, Allah akan lebih menyukai dan mencintai hambanya daripada mereka, ya, para hamba yang tidak melakukan sama sekali. Lantas, apa makna sebenarnya dari istiqomah dan apa keutamaan yang bisa kita dapatkan apabila seorang muslim selalu mempraktikkan istiqomah dalam kehidupan? Ada beberapa pengertian mengenai istiqomah menurut para ahli, diantaranya menurut pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memaknai istiqomah dengan 3 arti. Yang pertama adalah istiqomah dengan lisan yang direlasikan dengan sikap bertahan dengan membaca syahadat. Yang kedua adalah istiqomah dengan hati, yakni dengan melakukan segala hal dengan disertai niat yang jujur. Dan yang terakhir adalah istiqomah dengan jiwa, di mana seseorang senantiasa menjalankan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus. Adapun pengertian istiqomah menurut Imam An-Nawawi, bahwasanya istiqomah adalah bentuk seseorang yang senantiasa ada di dalam ketaatan dan di atas jalan lurus di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
Mari kita beralih ke keutamaan istiqomah. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa seorang Muslim yang tetap memaknai dan mengamalkan arti istiqomah di jalannya, maka akan selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertulis di dalam surat Al-Jin ayat 16 yang artinya, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau jalan Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau dalam kurung rezeki yang melimpah. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi keutamaan apabila seorang muslim selalu istiqomah di jalannya, yaitu seseorang yang memiliki sikap istiqomah akan selalu terhindar dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, bagi seseorang yang istiqomah akan selalu menerima saran dan masukan dalam perjalanan hidup. Dan yang ketiga, bagi seseorang istiqomah akan mendapatkan kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Lantas, bagaimana sih cara untuk melakukan istiqomah? Yang pertama adalah dengan meluruskan niat. Segala sesuatu yang dikerjakan hendaknya kita awali dengan niat yang baik terlebih dahulu. Dengan niat yang ditunjukkan untuk mengharapkan ridha Allah SWT, maka seseorang akan lebih ringan dan mudah dalam menjalankan segala macam perintahnya. Yang kedua adalah dengan memurnikan kembali makna syahadat. Sebagai seorang muslim, tentunya kita sudah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Nah, dengan sudahnya kita melafalkan kalimat syahadat, perlu adanya pemurnian kembali agar ketika kita melakukan suatu ibadah yang diperintahkan olehnya, kita merasa nyaman, kita merasa enak, bahkan kita menemukan kenikmatan dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, mulai dari yang paling kecil tetapi konsisten. Nah, hal ini merupakan bagian paling penting. Misalnya, jika kalian ini ingin terbiasa membaca Al-Quran, maka mulailah dengan membaca 1 halaman per hari, kemudian nanti naik ke 1 juz per hari. Nah, tetapi ini harus konsisten dilakukan setiap hari. Kalau bisa one day one juz gitu. Tapi kalau belum bisa, ya intinya kita membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian yang keempat adalah dengan menjauhi kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk ini seperti apa aja? Ya, seperti menggibah, gitu. Seperti mengejek, ya mengolok-olok gitu. Nah, jangan sampai menggibah meski terkesan sepele dan sering dilakukan. Gibah ini kan maksudnya adalah membicarakan keburukan atau aib saudaranya gitu. Nah, ini juga termasuk perbuatan yang sia-sia dan berdosa pastinya. Nah, agar kita bisa istiqomah dalam beribadah, sebaiknya kita menggantinya dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak salawat, dengan memperbanyak doa dan hal-hal positif yang bisa kita kerjakan. Kemudian jangan kebanyakan tidur juga. Kadang tidur yang berlebihan membuat kita menjadi malas dalam beribadah. Selain itu, tidur berlebihan juga tidak disarankan dalam beribadah. Bahkan dalam segi medis, kita apabila tidur terlalu banyak akan menimbulkan penyakit. Nah, kemudian yang kelima, dengan cara tadabbur. Arti tadabbur di sini adalah untuk selalu dapat merenungkan semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara selalu memandang besarnya kekuasaan Allah yang Allah ciptakan baik di langit ataupun di bumi, ya. Karena pada hakikatnya kita
hanyalah milik Allah, dan apa yang kita punya itu hanyalah titipan. Bahkan nyawa adalah titipan. Ya, jadi kita harus serahkan diri kepada Allah. Ketika kita ingin istiqomah, maka kita serahkan seluruhnya untuk Allah. Lillahi lillah. Ketika kita melakukan suatu ibadah karena Allah, maka Allah akan mencintai kita. Dengan Allah mencintai kita, maka kita akan masuk ke dalam golongan para hamba-hambanya yang pasti akan dimasukkan surga. Lantas, pemahaman istiqomah dalam kebaikan, yakni seorang insan yang selalu istiqomah dan taat, kuat dan menjaga akidahnya, dan dia tidak akan goyah ketika menjalani rintangan dalam kehidupannya. Imannya kokoh dalam keadaan apapun dan sesulit apapun, dalam cobaan dan rintangan apapun, imannya itu kokoh, bahkan malah semakin kuat gitu. Karena ketika kita berada di dalam fase-fase terendah, ya disitulah kita membutuhkan Allah. Kapan sih Allah itu memberikan undangan kepada kita? Nah, Allah akan memberikan undangan kepada kita ketika Allah itu memberikan ujian kepada kita, agar kita itu mendekat dan berdoa kepadanya. Wahai Tuhanku, hamba sedang merasakan kesusahan, kesulitan, maka dia akan berdoa kepada Tuhannya. Nah, itu adalah cara Allah untuk mengundang hambanya agar ia bisa dekat. Nah, kemudian ketika seseorang hamba itu mampu memegang dan menerapkan perilaku istiqomah dalam kehidupannya, ia akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala, sebagaimana dalam surat Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yang meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Bahkan dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Ibnu Abi Asim. Nah, Ana akan berbagi kisah ya tentang keutamaan istiqomah. Nah, mungkin kisah ini belum terlalu masyhur ya di kalangan kita, tapi jika ada yang pernah mendengar dan apabila ada salah, Ana minta tolong dikoreksi. Adapun kisah tentang istiqomahan lebih baik dari 1000 karomah, kisah ini dinukil ya dari Syekh Jumadil Kubro. Siapa Syekh Jumadil Kubro ini? Syekh Jumadil Kubro adalah ayahanda dari Sunan Ampel. Nah, ketika itu murid-muridnya datang kepada beliau dan berkata, wahai tuanku, engkau bisa berjalan di atas air? Nah, seperti itulah konteks pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid beliau. Kemudian Syekh Jumadil Kubro menjawab, itu bukan apa-apa, bahkan sepotong kayu pun juga bisa. Kemudian dijawab lagi oleh muridnya, tetapi engkau juga bisa terbang ke angkasa. Syekh Jumadil Kubro berkata, demikian juga dengan burung-burung, mereka juga bisa terbang. Kemudian muridnya berkata lagi,
engkau juga bisa bepergian ke Ka'bah dalam sedetik. Syekh Jumadil Kubro membalas, setiap jin yang kuat pun akan mampu pergi dari India ke Dimafan. Dimafan ini di wilayah Irak dalam sedetik. Kemudian muridnya membalas lagi, engkau juga bisa kebal senjata dan kebal api. Syekh Jumadil Kubro menjawab, batu karang di pantai pun bisa kebal seperti itu. Kemudian para muridnya itu berkata dan bertanya, kalau begitu apa kehebatan seorang manusia yang sakti, yang sebenarnya, yang hakikatnya? Kemudian Syekh Jumadil Kubro, beliau tersenyum lalu menjawab, manusia sakti ialah mereka yang bisa menjaga hatinya agar tidak berpaling kepada sesuatu pun selain Allah. Hatinya selalu zikrullah, mengingat Allah dalam keadaan apapun, sehingga bisa bersabar ketika diuji dan bisa bersyukur ketika diberi rezeki. Dengan zikirnya, maka rasanya rata, datar seperti air, sehingga tidak senang ketika dipuji dan tidak sakit hati ketika dihina. Dengan zikrullah, mengingat Allah, maka ia bisa terbang hijrah dari kegelapan perbuatan dosa ke jalan ketakwaan yang penuh dengan cahaya dan kebal dari segala godaan syaitan. Maka istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Nah, karomah ya, bagi yang belum tahu, merupakan suatu kelebihan dan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kekasihnya, hamba yang dicintainya ataupun waliullah. Maka dengan penerapan perilaku istiqomah ini akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dapat menerapkan perilaku istiqomah dengan berlatih. Memang butuh pembiasaan dan juga pemaksaan. Namun buahnya adalah kemuliaan, cinta Allah dan surganya. Quote of the day, istiqomah memang berat. Kalau ringan, namanya istirahat. Mungkin sekian yang dapat Ana sampaikan. Apabila ada kurangnya, maka itu datang dari setan. Dan apabila ada lebihnya dan benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ana memohon maaf apabila selama Ana menyampaikan materi banyak kesalahan, kekeliruan, banyak salahnya, banyak tipunya. Karena kita adalah manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, janganlah lihat siapa yang berkata. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.